Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi yang telah saya pelajari dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang pertama adalah sumber akidah Islam. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqdaya aqdan yang artinya ikatan. Dan secara istilah, akidah adalah keyakinan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala serta ajarannya. Nah, kita memiliki beberapa sumber, yaitu yang pertama Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini adalah sumber utama dalam ilmu akidah, jadi kita tidak boleh meragukan kebenarannya. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci dan detail tentang aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti perintah salat. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Nah, fungsi hadis ini adalah menjelaskan dalam sehari itu kita diperintahkan berapa waktu untuk mengerjakan sholat dan setiap sholat itu berapa rakaat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan suatu perkara serta memperdalam pengetahuan kita terhadap hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, agar kita terhindar dari perbedaan pendapat yang menyimpang. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah baru dengan masalah yang sudah lama. Contohnya seperti hukum haram terhadap narkoba. Itu disamakan dengan hukum haram khamar atau minuman keras karena sama-sama memabukkan. Jadi, ilmu akidah itu sangat penting karena merupakan suatu landasan hidup bagi umat Islam yang mengatur segala perbuatan manusia seperti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cara berperilaku kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Jadi apabila kita memiliki akidah yang baik, maka amal perbuatan kita akan ikut baik dan begitu pula sebaliknya. Jadi, kita sebagai seorang muslim harus benar-benar memahami makna akidah agar memiliki keyakinan hati yang kuat serta terhindar dari pemahaman yang salah. Kemudian, hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah seperti penjelasan sebelumnya adalah keyakinan hati yang kuat terhadap Allah SWT beserta ajarannya. Sedangkan akhlak adalah perilaku dan sikap yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya dalam melakukan perbuatan dengan mudah. Jadi hubungan antara akidah dan akhlak itu sendiri sangatlah kuat karena akidah adalah dasar keyakinan dalam berperilaku, sedangkan akhlak menjadi bukti nyata dalam keyakinan tersebut. Sehingga apabila kita memiliki akidah yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik. Nah, materi yang kedua adalah pemahaman Khawarij dalam akidah Islam. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Dan secara istilah, Khawarij adalah kelompok Islam yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak menyetujui keputusan politiknya. Khawarij juga memiliki beberapa pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya yang pertama adalah menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Yang kedua adalah mengkafirkan pihak yang tidak bersependapat. Yang ketiga adalah menghalalkan darah sesama muslim yang dianggap kafir. Yang keempat adalah memahami dan berpegang secara literal pada Al-Quran. Dan yang terakhir adalah memberontak pada kepemimpinan yang dianggap tidak adil. Jadi pemahaman Khawarij ini muncul karena terjadinya konflik politik, namun berkembang menjadi pemahaman yang ekstrim dan fanatik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memahami ajaran Islam dan selalu menerapkan sikap moderat, toleransi, dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Lanjut, materi yang ketiga adalah rukun iman dan hubungannya dengan akidah.
Rukun iman adalah 6 dasar keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yaitu rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ini bersifat gaib sehingga dapat diyakini serta dibenarkan di dalam hati. Selanjutnya adalah akidah. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa akidah adalah keyakinan hati yang kuat tanpa keraguan sedikit pun, serta menjadi fondasi utama dalam kehidupan setiap muslim, karena dapat menentukan benar dan tidaknya keimanan seseorang. Jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena rukun iman itu menjadi 6 pokok keyakinan yang wajib diyakini, sedangkan akidah menjadi dasar yang menanamkan serta menguatkan keimanan tersebut. Sehingga apabila kita memiliki akidah yang kuat, kita akan memiliki keyakinan hati yang teguh, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, materi yang terakhir atau keempat adalah akhlak terpuji dan tercela. Akhlak di dalam Islam terbagi menjadi 2, yaitu akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji atau mahmudah adalah perilaku yang baik serta sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabar, jujur, dan amanah. Sedangkan akhlak tercela adalah perilaku yang buruk dan harus dihindari, seperti sombong, bohong, dan iri. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk menerapkan akhlak terpuji serta menghindari akhlak tercela. Karena setiap perbuatan sekecil apapun itu akan selalu tertulis di dalam catatan malaikat raqib dan atid sebagai dosa dan pahala. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.